Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa tetap ingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Oke teman-teman, penasaran nggak? Di sini, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hesti Welarika. Saya berasal dari Aceh Singkil. Saya merupakan salah satu mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Haja Marhumah MPD dengan mata kuliah Studi Hadis dalam Perspektif Pendidikan Islam. Dan jangan lupa like and comment ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang kodifikasi hadis. Bagaimana sih sejarah kodifikasi hadis dari sebelum pembukuan hingga pembukuan? Penasaran? Ayo kita belajar bersama. Kita sebagai umat Islam mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Islam adalah salah satu hal yang wajar dan sangat baik, bukan? Oleh karena itu, marilah kita mempelajari sejarah Islam, yaitu tentang kodifikasi hadis. Baiklah, sebelum kita membahas tentang sejarah kodifikasi hadis, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu pengertian dari kodifikasi hadis. Kata kodifikasi hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawan, tudawin, dan tadwin, yang berarti merupakan pembukuan. Pembukuan adalah pengumpulan suatu yang tertulis dari lembaran-lembaran maupun hafalan-hafalan yang ada di dalam dada. Kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Jadi kodifikasi itu berbeda dengan menulis. Kenapa? Karena menulis belum tentu disusun menjadi satu buku. Sedangkan kodifikasi merupakan tulisan yang sudah dibukukan. Lalu apa-apa aja sih faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kodifikasi hadis? Tentunya dalam upaya pembukuan hadis secara resmi pastinya ada latar belakang oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampurnya dengan hadis. Dan yang kedua, para perawi telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis tersebut akan hilang dengan meninggalnya perawi hadis. Dan yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Dan yang keempat, pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah kodifikasi, yaitu sejarah pembukuan hadis. Secara resmi, kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah, yaitu yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan wara, sehingga beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintahkan ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis, disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi yang semakin lama banyak yang meninggal di medan perang, sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dibukukan maka akan hilang dan lenyap begitu saja. Berikut saya akan menjelaskan
ada 7 periode sejarah kodifikasi hadis. Penasaran? Ayo ikutin terus dan jangan sampai di skip ya. Periode yang pertama adalah periode pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, dikarenakan di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus kepada Al-Quran. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, tidak sedikit di antara para sahabat banyak yang berinisiatif dalam menulis hadis-hadis Nabi. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabatnya untuk menulis hadis. Periode yang kedua adalah dimulai pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Pada periode ini dikenal sebagai pada masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi sebagai bentuk dari kehati-hatian. Usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya keliruan. Hal ini dikarenakan pada waktu itu tidak kondusif, bahkan terjadinya perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam waktu itu sendiri. Di antaranya munculnya nabi palsu, terbunuhnya Umar, Utsman, dan Ali. Banyak sahabat yang tidak suka kepada Utsman, munculnya Syiah, dan lain-lain. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima kegiatan periwayatan hadis. Para sahabat pada periode ini meriwayatkan hadis melalui 2 cara, yaitu bil lafz dan bil makna. Kemudian periode ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat muda dan tabi'in sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini Islam sudah sampai ke Syam, Irak, Mesir, Persia, Semakkan hingga Spanyol. Bertambahnya wilayah Islam berdampak pada tersebarnya hadis di dalamnya. Dan periode yang keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Perintah resmi tersebut sebagai instruksi dari Umar bin Abdul Aziz untuk seseorang yang menjabat sebagai gubernur di Madinah agar menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasikan hadis, tentunya ada sesuatu hal yang membuat beliau untuk menginstruksikan hadis tersebut. Hal yang membuat beliau menginstruksikan adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis, dan khawatir akan bercampurnya hadis Nabi dengan hadis-hadis palsu. Pengkodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat tabi'in hingga hadis palsu karena belum ada penyeleksian secara penuh. Kemudian periode kelima. Pada periode ini merupakan periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mum sampai Al-Muqtadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan,
dan pengklasifikasian hadis. Pada periode ini lahirlah kitab induk hadis, di antaranya yang pertama Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari pada tahun 194 hingga 252 Hijriah. Dan yang kedua Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim pada tahun 204 hingga 261 Hijriah. Dan yang ketiga yaitu Sunan Abu Daud karya Abu Daud pada tahun 202 hingga 261 Hijriah. Dan yang keempat yaitu Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi pada tahun 200 hingga 279 Hijriah. Dan yang kelima yaitu Sunan Nasa'i karya Sunan Nasa'i pada tahun 215 hingga 302 Hijriah. Dan yang keenam yaitu Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah pada tahun 207 hingga 273 Hijriah. Hai teman-teman, gimana nih? Masih semangat kan mendengarkan video ini? Jangan di skip ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan periode berikutnya, yaitu periode ke-6. Pada periode ini yaitu pada masa pemeliharaan, penerbitan, dan penambahan dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad ke-4 sampai abad pertengahan ke-7 Hijriah. Pada periode ini tidak jauh pula dari periode sebelumnya, yaitu periode ke-5, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dari kitab hadis. Kemudian kita membahas tentang periode yang terakhir, yaitu periode yang ke-7. Pada periode ini ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penusun, memperbaharui kitab-kitab mutakhrijit dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Itulah teman-teman, ada 7 periode dalam verifikasi hadis. Semoga bermanfaat. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like and comment. Oke, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kata-kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.